Silakan duduk Bapak Ibu. Kita bersyukur tadi saya diberkati sekali dengan share yang disampaikan oleh Pak Hengki. Ya, sebagai hamba Tuhan tentunya kita ini harus mempersiapkan diri ya, karena benar pada akhirnya nanti kita semua akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Bahkan Alkitab berkata justru kita hamba Tuhan ini yang akan pertama-tama dihakimi, ya, gereja Tuhan, kita hamba-hamba Tuhan. Dan akan semakin banyak pukulan daripada jemaat biasa. Karena kita ini tahu, kita yang mengajar. Saya tadi selama Pak Hengki ya menyampaikan sharing, ya beberapa ayat ya Tuhan kasih. Kita ini kalau dalam seminar itu saudara selalu ngikuti aliran Tuhan aja ya. Tidak saya sudah mempersiapkan ayat ini. Tapi ketika Pak Hengki bicara, ya Tuhan kasih di hati saya ini, jadi saya buka ayatnya, saya persiapkan. Kita ngalir saja, berarti itu yang Tuhan mau untuk disampaikan. Nggak ada program harus ini, enggak. Kita ngikuti Roh Kudus saja. Tadi ketika Pak Hengki sampaikan beberapa ayat Tuhan taruh di hati saya. Bagaimana kita mempersiapkan hidup kita, pelayanan kita untuk ya kita bisa pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Mari buka bersama 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-16. Ini ayat pegangan saya sebagai hamba Tuhan ya, yang harus benar-benar kita pegang saudara supaya kita dapat mempertanggungjawabkan hidup kita. 1 Timotius pasal 4 ayat 16, baca bersama 1, 2, 3. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Amin. Saudara, tentunya satu kerinduan kita dalam pelayanan adalah kita dulu selamat. Ya, jadi kita nggak jadi pendeta calo. Ya, tahu enggak pendeta calo? Di terminal naik, ayo ya, Semarang kota. Penumpangnya naik, calonnya tertinggal. Jangan jadi pendeta calo. Surga. Jemaatnya ke surga, pendetanya ke? Saudara yang jawab loh, bukan saya. Ya. Ayat ini berkata saudara, bagaimana kita bisa menyelamatkan diri kita dan semua orang yang mendengar kita juga selamat. Saya yakin ini kerinduan semua pendeta, semua hamba Tuhan. Amin apa amin? Yang mendengar kita itu selamat, tapi kita juga selamat. Ternyata ada dua di sana firman Tuhan berkata. Yang pertama, awasi dirimu. Bilang, awasi diriku. Ya, artinya apa? Pelayanan, ya, keselamatan itu harus diawali dari diri kita dulu. Kita tidak mungkin bisa menyelamatkan orang lain kalau kita sendiri belum selamat. Ya, nggak mungkin kita melayani jemaat yang sakit jiwa kalau pendetanya masih sakit. Haleluya toh. Bilang aja saudara, sakit jiwa itu bukan gila lari-lari di jalan, bukan. Itu sudah korslet. Ya, di dalam jiwa manusia itu ada pikiran, perasaan dan kehendak. Saudara jadi pendeta yang marah-marah, kau itu sakit. Pastikan kiri kananmu tidak ada yang sakit jiwa. Banyak orang bertopeng pelayanan, banyak. Di luar hebat. Padahal di dalam rumah suami istri kalau berantem, 3 hari tidak bicara. Ada di sini yang begitu? Tidak usah angkat tangan. Saya suruh Pak Victor buka kolam baptisan, kita rendam lagi saudara. 20 menit. Biar buka mata langsung di rumah Bapak. Lebih baik jiwamu selamat walaupun tubuhmu binasa. Banyak saudara. Sekarang ini banyak pendeta sakit jiwa. Apa dikit tersinggung, apa dikit marah, apa dikit ngambek. Ya, baperan. Baper, koper, bagasi. Ya, baper tuh bawa perasaan. Korban itu korban, koper tuh korban perasaan. Akhirnya bagasi, bahagia enggak, sedih iya. Ya, jangan no baper, no koper, ya, no bagasi. Kita ini saudara sebagai pendeta, kita dulu jiwa ini harus sehat. Pikiran, perasaan dan kehendak kita.
Berapa banyak orang bertopeng pelayanan, di mimbar hebat saudara. Ya di rumah pulang berantem. Habis dia ngomong, saudara percaya Allah adalah sumber damai sejahtera. Dia balik belakang, bercanda. Karena di rumah dia sama istrinya tidak ada damai. Tiap hari ribut, berkelahi terus. Saya dulu pernah sakit jiwa saudara. Saya ini sudah pelayanan. Saya bertobat. Saya diusir papi saya dari rumah. Saya mau dibunuh. Saya bawa luka batin. Sampai di gereja saya ketemu pendeta-pendeta yang juga sakit jiwa. Jadi saya tambah kepahitan. Lalu saya menikah dengan suami saya. Untung saya dapat suami orang Solo. Untung saya Sulawesi. Ya, sama-sama Solo, tapi dia Solo, Jawa Tengah, saya Sulawesi. Ya mirip-mirip kita sama Pak Beni itu. Makanya kalau ngomong begitu, saudara jangan kaget kalau orang Sulawesi itu ngomong kayak Pak Beni kemarin ngomong gini. Heran saya, pendeta begitu, otaknya di mana? Kalau di Jawa ini Pak ngomong otak itu kasar Pak. Tapi kita suami saya itu bolak-balik ngomong gini, say, kalau ngomong jangan ngomong otak. Saya bilang terus ngomongnya apa? Pikiran. Orang Jawa itu halus loh Pak. Padahal kita ngomong otak biasa ya Pak. Saya juga kadang ngomong, otaknya di mana ya? Itu di Sulawesi biasa saudara. Jadi saudara jangan kaget ya kemarin Pak kita sama suami saya ketawa kemarin Pak Beni ngomong gini, otaknya di mana? Suamiku bilang sama kayak kau. Kalau ngomong otak-otakin orang katanya. Padahal di Sulawesi itu kata-kata biasa saudara. Saya menikah dengan suami saya. Saya ini masih membawa kepahitan, luka batin. Saya sakit jiwa. Kami berdua ini ketemu di gereja. Suami itu seneng, dia berdoa dari dulu dapat istri hamba Tuhan. Ketemu saya, kita nih ketemunya di gereja loh, di mimbar. Dia main keyboard, saya khotbah. Ya, kami ketemu di Solo. Jadi waktu itu kita pikir, hamba Tuhan sama-sama pelayanan ketemu, pasti kalau berantem itu, haleluya kau. Shalom. Ya, lebih ekstrim lagi pasti kalau berantem bahasa roh ini. Padahal pret. Ya, dipikir ketemu di gereja seneng. Ya, tapi saya nih masih sakit jiwa. Saya kepahitan sama keluarga, diusir, saya kepahitan sama beberapa pendeta yang saya lihat dengan muka saya dengan ya ada model pendeta kayak begitu. Saya kepahitan, saya nikah sama dia. Waktu kita menikah saudara, kan saya sakit jiwa toh. Suami saya hanya melihat saya di mimbar, pendeta hebat, khotbah di gereja besar. Waktu kami menikah, ya akhirnya masih bulan madu toh, bulan madu. Saya bangun pagi bikinin dia kopi. Ya ini sayang, I love you, I need you, I want you. Ya begitu, masih bulan madu nih ya. Stok madu masih banyak. Waktu sudah punya anak satu, kan gak pakai pembantu. Saya urus anak, urus rumah. Ya anak baru umur 1 tahun, saya hamil lagi. Kita kejar tayang dulu. Karena takut mau kiamat. Yesus bilang celakalah mereka yang lagi dalam keadaan mengandung pada hari-hari itu. Jadi saya bilang sama suami saya mau punya anak cepet sebelum kiamat. Punya anak 1 tahun hamil lagi saya. Ngidam, muntah-muntah, urus rumah, urus anak. Dia teriak, mana kopinya say? Madu menipis, yang tersisa tinggal lebah. Ya, lebahnya lebah Sulawesi, lebah hutan. Lebah hutan ini. Wah, kalau entup sakit bisa mati. Karena sangat beracun. Berbisa, apalagi sakit jiwa. Ya, madu habis tinggal lebah. Dia teriak, kopi mana? Saya teriak, kau kan punya tangan 2 kaki 2 toh? Nggak bisa lihat istri lagi santai apa? Kamu pikir saya nggak capek? Kok kamu jadi suami punya karunianya bos? Bikin sendiri sana di dapur. Suami saya kaget, astaga naga. Ini pendeta loh. Pendeta yang selama ini ngomong, shalom saudara. Bercanda. Ya, kaget dia. Kenapa istri saya jadi begini? Ya sakit jiwanya kumat. Marah saya.
Bikin sendiri, sana di dapur. Dia takut saudara, orang Solo kan enggak berani marah. Ya, dia ke dapur, dia tanya, gula mana? Di toples yang ada tulisan garam. Kenapa ditulis garam? Biar nggak ketahuan semut. Kan kayak kamu di HP-mu, Yanti kau tulis Yanto. Ya enggak bapak-bapak pendeta. Wanti ditulis pengalaman pribadi ini. Saya hanya mengumpan loh. Ternyata bener ya banyak pengalaman begitu. Ya, malam-malam HP-nya bunyi jam 10 malam, tulisannya tukang sedot WC. Istrinya tanya, kenapa tukang sedot WC telepon kau malam-malam? Tapi di sini enggak ada yang kayak gitu, orang di sini semua pendeta kok. Hati-hati kau ya, persiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan. Nah itu di HP-mu itu sumber setan itu. Kalau nggak bertobat. Akhirnya suami saya kaget. Akhirnya tiap hari kami ribut saudara, saya sakit jiwa. Anak nakal sedikit saya pukul itu anak saudara. Saya hajar pakai sapu. Dia teriak, ampun mami, biru-biru. Saya bilang, kamu tahu nggak dulu apa yang opa bikin sama mami? Nggak ada apa-apanya sama yang mami bikin sama kau. Saya pengen balas dendam saudara. Sakit jiwa ini. Tapi pendeta. Saya pengen balas dendam. Sampai kalau berantem tuh saya pengen lari dari rumah. Bagaimana kalau kita dengar kesaksian suami saya? Biar dia bersaksi. Sini saya. Ayo saya, maju saya. Supaya ini bukan rekayasa semata. Semangat. Tapi saudara dengar dari suami saya sendiri bagaimana sakit jiwanya saya dulu, ya. Ini suami saya. Jangan dilirik. Apalagi ajak foto berdua ibu-ibu, awas. Dilarang keras. Ini suami saya. Ya, namanya Daniel. Ya, shalom. Satu kerinduan saya waktu membangun pernikahan, saya rindu bahwa pernikahan semua manusia kepingin pernikahannya bahagia. Dan satu kerinduan saya akan melayani Tuhan juga. Saya mendapatkan hamba Tuhan, saya juga hamba Tuhan. Saya berpikir dalam pernikahan saya pasti surga. Karena ketemunya di gereja. Iya, ketemu di surga dan saya punya... di surga. Ternyata diam-diam lucu loh dia ya, lucu loh ngelawan. Saya ketemunya di gereja, saya punya impian bahwa pernikahan yang saya akan bangun, bahwa pernikahan surga. Tapi ternyata berbeda saudara, setelah punya anak satu, anak dua, dan hal ini diketahui kita sekeluarga, ternyata dia masih menyimpan akar pahit terhadap papinya. Setiap dia marah, tidak terkendali saudara. Dia marahnya tingkat tinggi dan bahkan dia benturkan kepalanya ke tembok, terus habis itu dia marah, terus dia pergi nggak tahu dia kemana, matiin handphone dan bikin saya bingung. Dan waktu itu dilakukan bukan hanya sebulan sekali tapi hampir frekuensi itu setiap minggu, setiap salah paham sedikit dia pasti melakukan itu. Suatu saat istri saya pergi, saya nggak cari saudara, cuman saya bertanya sama Tuhan, apakah ini pernikahan surga? Saya hamba Tuhan, dia hamba Tuhan. Dan saudara, ini saya buka kepada saudara, kita bukan jemaat, kita hamba Tuhan. Dan kehidupan ini seringkali ada di saudara kalau belum diselesaikan masalah-masalah untuk kepahitan. Saya buka ini supaya untuk jadi evaluasi buat kita, jangan sampai kita melayani jemaat ternyata kita sendiri perlu dilayani. Nah, suatu ketika saya berdoa sama Tuhan, saya nggak mau keluarga yang kayak gini, saya mau keluarga yang surga. Dan saya tidak ngomong ke orang tua, saya tidak ngomong ke siapapun, hanya ngomong sama Tuhan. Suatu ketika waktu kita salah paham, di satu malam salah paham, dia marah besar saudara. Tuhan ingatkan saya satu hal tentang kepahitan terhadap papinya, luka batin istri saya. Waktu dia marah, saya ajak berdoa, dia tentu nggak mau. Terus saya tanya satu hal,
coba kamu lihat saya, anggap saya ini papimu. Apakah kamu mengasihi papimu? Wah, dia tambah merontak. Dari situ saya tahu akar permasalahannya itu ada di hatinya, dan itu yang membuat semuanya berantakan. Kemudian satu malam itu saudara, saya layani dia sampai jam 2 pagi. Dari jam 10 malam sampai jam 2 pagi. Saudara berpikir bahwa dia khotbah di mimbar yang luar biasa, ternyata ada luka hati yang orang lain gak tahu. Dan waktu itu selama 4 jam saya layani dia, bahkan begitu 4 jam selesai dia bisa mengampuni dan bisa merangkul saya, dianggap saya sebagai papinya, dan saat itu saya percaya bahwa surga terbuka. Dan mulai dari saat itu saudara, dia gak pernah marah seperti itu, dan kami semakin mesra. Amin. Iya saudara, ya seringkali kita ini jadi hamba Tuhan dituntut dia pencitraan. Kita harus pencitraan di depan jemaat. Padahal dari kita sendiri masih perlu dilayani. Saya pernah pergi bawa anak, waktu itu anak saya baru umur berapa hari loh, belum 1 bulan. Saya tersinggung sama kakak ipar saya. Yang saya marah tuh dia, kan gak ada hubungannya toh. Memang dasar orang sakit. Jangan sampai ada pendeta sakit jiwa, bener. Orang ngomongnya A, dia nangkapnya Z. Kenapa saya bilang sangat bahaya kalau saudara hamba Tuhan sakit jiwa? Saudara kan berhadapan dengan jemaat. Nanti saudara dengar ada satu jemaat yang ngomong, Bu Gembala atau Pak Gembala, itu si A cerita bapak loh, cerita ibu loh. Nah kalau kita jiwanya belum sehat, kita bisa terpancing kepahitan, terjadi perpecahan dalam gereja. Tapi kalau kita jiwanya sehat, oh begitu ya. Ya nanti coba ya kalau ada kesempatan saya klarifikasi. Tapi kalau orang sakit jiwa bahaya. Saya marah, saya tersinggungnya sama kakak ipar, saya marah sama suami. Saya pergi seharian, saya matiin handphone. Saya datang ke rumah teman saya bilang, Deb kamu tuh pasti sudah dicari suamimu loh. Saya bilang biarin aja, biar. Kasihan loh dia pasti tersiksa loh. Kamu bawa anak baru umur berapa hari, saya bilang biar. Saya senang kalau dia tersiksa. Orang sakit jiwa tuh begitu. Dia suka kalau orang lain tersiksa. Pengen balas dendam. Bayangkan kalau di gereja kita pendeta, kita hamba Tuhan tapi kita sakit jiwa. Ngeri saudara. Akhirnya saya bagaimana, tapi saya tahu abis saya pukul anak saya tuh siang, mereka nangis semua minta-minta ampun. Nanti mereka tidur malam, saya lihatin anak-anak saya tuh tidur, saya nangis. Saya bilang saya ini jahat loh. Kenapa tadi saya pukulin mereka begitu rupa? Saya sesali, saya nangis. Tapi besok saya ulangi lagi. Saya bisa bayang, untung loh saya dapat orang Solo. Tuhan itu baik loh. Kalau saya kawin sama orang Batak atau orang Makassar, udah lama cerai pasti kita. Memang betul itu. Untung dapat orang Solo, ya, yang memang nggak pemarah. Suami saya itu kalau marah, aku boleh marah enggak? Luar biasa toh, ya luar biasa saudara ya. Pamit dia kalau mau marah permisi, saya boleh marah. Jadi saya bersyukur, ya. Sampai akhirnya dia doain saya pelepasan. Waktu dia tuh selalu ngomong gini, kayaknya ada yang gak beres loh di hatimu. Kamu tuh kayaknya masih punya luka batin. Karena kalau kita berantem, saya tersinggung, lalu saya marah, seiba diri saya. Saya bilang memang gak ada orang sayang sama saya. Gak ada yang perhatikan saya, termasuk kamu. Saya pukul diri saya tampar muka saya jambak rambut saya benturkan kepala saya ke tembok. Saudara bayangkan betapa tersiksanya suami saya. Dan itu saya saudara, seorang Debbie Basir, yang itu saya sudah kuat Pak. Nanti kalau suami saya bilang, kamu tuh ada sesuatu loh di hatimu. Saya bilang, gak usah kamu ngajarin aku ini doa pelepasan orang. Jangan tertawa kau, siapa tahu kau juga sakit jiwa. Ya, saya buka ini di depan saudara. Supaya kita ini menyadari bagaimana kita bisa menyelamatkan jemaat. Melayani orang yang kepahitan. Kalau kita sendiri itu belum beres.
Kita dengan diri kita belum beres. Makanya ayat ini berkata, awasi dirimu. Saya banyak melihat keluarga-keluarga yang anaknya hancur, rumah tangganya nggak bener, tapi dia hebat. Itu yang tadi Pak Hengki bilang, Benihin, anaknya cerai, pakai obat. Itu terjadi karena papa mamanya sibuk pelayanan. Saudara, yang pertama kali pelayanan itu dimulai dari diri kita, pasangan kita, suami istri, lalu anak-anak kita. Jangan beri celah kepada iblis, terutama suami istri. Bohong kau pelayanan, tapi kau sama istrimu gak bicara. Kau sama suamimu gak ngomong. Kau pikir Tuhan senang? Kau bawa sesuatu yang palsu, ibadah yang palsu. Yesaya 58 berkata, Tuhan bilang, ya inikah yang kau sebut ibadah yang berkenan kepada Allah? Engkau berpuasa, engkau mencari aku, engkau ingin mengerti hukum-hukumku, tapi kau berpuasa sambil berkelahi. Karaktermu tidak berubah. Dan engkau membawa ibadah yang palsu kepada Tuhan. Bagaimana jemaat yang kita layani bisa bertobat? Bagaimana gereja yang kita bangun itu bisa mendatangkan hadirat Tuhan? Kalau kita sendiri ya belum mengalami Tuhan dan hidup kita hancur. Tidak mungkin saudara. Banyak hari-hari ini hamba Tuhan yang bertopeng. Saya sama suami saudara, ketika saya dipulihkan, saya nggak pernah lagi marah, pergi dari rumah, saya nggak pernah benturkan kepala saya ke tembok, saya nggak pernah pukulin diri saya. Coba kalau saya seperti itu sampai anak-anak saya besar, saya yakin anak-anak saya juga akan seperti itu. Karena dia melihat contoh dari orang tuanya. Tapi puji Tuhan itu waktu mereka masih kecil, belum mengerti, setelah kita dipulihkan, anak-anak tuh melihat kami ini berdua hidup dalam saling mengasihi. Kita nggak pernah berantem hebat yang maki-maki di depan anak-anak tuh nggak pernah. Ya kita kalau marah ngomong baik-baik, habis itu kita doa, kita punya komitmen berantem tidak lebih dari 5 menit. Susah nggak? Susah. Dan hanya orang yang punya jiwa yang sehat yang bisa. Saudara, kita ini melayani, kita ini kan pelayanan kita ini menyelamatkan jiwa. Karena darah dan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Makanya Alkitab bilang selamatkan jiwa kan. Bagaimana kita bisa menyelamatkan jiwa sementara kita sakit? Ini penting saudara. Yang kita selamatkan ini jiwa manusia, pikiran, perasaan dan kehendak manusia. Nah kalau kita sakit jiwa, kita nggak dipulihkan, tidak mungkin kita bisa memulihkan yang lain. Ya saya berkomitmen 5 menit, kita berantem nggak boleh lebih dari 5 menit. Itu susah awal-awalnya saudara. Kalau jiwa kita tidak dikuasai oleh firman Tuhan, maka kita nggak akan mampu. Saya sama suami saya sampai detik ini tidak cocok. Nggak ada manusia yang cocok di dunia ini. Ya, Bapak Ibu, engkau menikah, engkau punya suami hamba Tuhan, cocok nggak? Ada yang cocok nggak di sini suami istri? Ada, angkat tangan, coba. Saya cocok Bu, selama menikah kami nggak pernah berantem. Kalau ada maju ke depan, kita doakan Anda terangkat hidup-hidup seperti Henok. Ya, enggak ada toh, semua pernah berantem toh. Waktu kita marah, kita berantem, itu yang diganggu jiwa loh, pikiran, perasaan dan kehendak kita. Nah kita ini kan pengen, ini yang kita selamatkan ini kan jiwa. Bagaimana mungkin kita biarkan jiwa kita sakit kalau kita mati mendadak saudara. Dalam keadaan kita berantem. Engkau harus peduli dalam hal ini. Kita melayani itu menyelamatkan jiwa. Lah kalau jiwa kita sendiri sakit, marah, kepahitan, kecewa, berantem 3 hari 3 malam. Kami belajar. Saya sama suami saya nggak cocok, tapi kami menundukkan diri kepada firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang bikin kita cocok. Jadi kalau ada apa-apa gini aja deh, kita kembali ke firman sekarang. Jangan bawa budayamu, jangan bawa didikan keluargamu, jangan, itu tinggalkan. Apa kata firman Tuhan, itu yang kita hidupi. Amin. Apalagi kita hamba Tuhan, Alkitab bilang jangan marah. Ya, tinggalkan panas hati itu karena marah itu membawa sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan.
Jadi dulu kalau kita berantem saya masih marah. Suami saya duluan, "Say, udah lebih dari 5 menit loh. Dan enggak usah marah-marah, kita doa yuk." Kadang saya masih emosi, enggak usah. Tuhan enggak dengar doa orang marah-marah. Suami saya bilang, "Makanya enggak usah marah, ayo." Kadang saya yang duluan, "Say, enggak usah marah-marah, yuk kita doa yuk." Saya peluk dia, saya cium dia, udah enggak marah. Itu namanya jiwamu sehat. Tapi kalau kau berantem, ada di sini pendeta yang berantem 3 hari 3 malam gak omongan, enggak usah angkat tangan loh, enggak usah. Saya yakin banyak. Banyak pendeta sakit jiwa tuh banyak. Ya, dan kita harus bertobat saudara. Kita harus bertobat. Gara-gara kita marah, kita bisa gak masuk surga loh. Kau enggak pernah tahu kapan kau mati. Bagaimana kau persiapkan jemaatmu hidup kudus. Bagaimana kita bisa mengajari mereka hidup dalam kebenaran. Jaga jiwa ini yang selamat. Waktu manusia mati, tubuh itu jadi tanah. Roh kembali kepada Allah yang mengaruniakan. Lalu jiwa kemana? Jiwa yang akan dihakimi. Makanya Yesus berkata, jangan engkau takut kepada manusia yang hanya bisa membunuh tubuhmu, tapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah kepada Allah yang berkuasa membunuh tubuh maupun membunuh jiwamu di dalam neraka. Amin. Nah, di dalam jiwa itu ada pikiran, perasaan dan kehendak. Kalau engkau punya kepahitan, jangan melayani. Setelah saya dipulihkan, saya lagi marah sama suami. Saya harus pergi pelayanan. Dulu kita pelayanan sendiri-sendiri. Ya, saya udah pergi saudara. Di jalan saya ingat, aduh, saya mau khotbah nih, saya jengkel sama suami. Saya WA dia, "Sorry ya, tadi aku marah sama kamu. Tapi ini aku mau khotbah. Aku enggak bisa khotbah kalau dalam keadaan posisiku, hatiku marah. Aku enggak berkenan sama Tuhan. Tolong ampuni, doain ya biar Tuhan mengurapi aku." Dia balas, "Iya enggak apa-apa, aku juga udah maafin, sama-sama ya kita melayani Tuhan." Beres. Bahkan Yesus berkata, kalau engkau ingin mempersembahkan korban, entah itu korban pujian, nyanyian atau uang, bagaimana engkau bisa mengajarkan kepada jemaatmu, saudara, sebelum engkau bawa kolekte, sebelum engkau bawa perpuluhan, Tuhan bilang ingat dulu apa yang ada di hatimu tentang saudaramu. Kalau kau masih punya kepahitan, marah, tinggalkan kolektemu, itu tidak berarti. Kau pulang, beresin dulu hubunganmu dengan sesamamu, baru kau bisa bawa persembahan, dan persembahan itu yang berkenan kepada Tuhan. Banyak uang yang masuk di gereja itu uang yang tidak berkenan loh. Hati-hati loh saudara. Kita berdoa, ajarkan jemaat yang benar. Awasi dirimu, awasi ajaranmu. Dengan berbuat demikian, kita menyelamatkan diri kita sendiri dulu, baru kita selamatkan orang yang mendengar kita. Amin. Makanya kita hamba Tuhan, khotbahkan yang engkau hidupi, hidupi yang engkau khotbahkan. Itu aja. Artinya kita mengawasi diri kita, mengawasi ajaran kita. Jemaat tuh banyak loh yang sakit jiwa loh saudara. Ini tugas kita loh, hamba Tuhan kan yang kita layani itu jiwanya. Ya, tadi Pak Hengki bilang sekarang ada gereja dulu ada di Jakarta Pak. Ya, ada timbangan, orang mau naik mimbar tuh ditimbang saudara. Kalau melebihi batas dia diskors dulu, harus kurus dulu. Karena seragam singersnya ada ukuran pinggang. Ya. Ada yang tanya sama saya gini, Bu Debi, itu singersnya Mesbah Doa, Mesbah Syukur di DBTV kok gendut-gendut banget ya? Saya bilang, Tuhan itu suka dengan lemak. Dia cium bau lemak, dia senang, dia hadir. Tapi ini jangan dipakai buat kita mau gendut ya saudara. Saya sama suami sekarang ini lagi berusaha menurunkan berat badan. Ini tidak ada urusannya dengan perkenanan Tuhan, tidak ada. Tidak ada ayatnya juga. Kenapa saudara kita mau turunin badan? Bukan untuk umur panjang, bukan ya. Saudara olahraga, saudara minum vitamin, saudara turunin badan, diet itu tidak ada urusannya dengan umur panjang. Karena umur itu di tangan Tuhan. Jangan kau lupa. Sehingga kita sombong. Orang kalau udah nge-gym dia pikir saya sehat, pasti umurku panjang. Ada atlet gym yang mati ketiban alat berat. Masih muda sehat, matinya ketiban alat. Jangan sombong. Kenapa saya sama suami berusaha menurunkan berat badan? Karena hidup ini sudah berat. Ya. Pergumulanmu juga berat. Kalau badanmu berat semakin
Bilang kanan kirimu, jangan berat-berat. Nanti tambah berat. Ya. Jadi kami ini menurunkan berat badan supaya hidup ini jadi ringan. Ya, enak kalau ringan tuh enak. Beban hidup berat. Pergumulan berat. Omongan orang juga berat. Lah bayangkan kalau badannya berat, semakin berat. Saudara, Tuhan gak tertarik dengan sesuatu yang ada di luar kita. Dia tertarik dengan apa yang ada di dalam. Ya, jiwa ini loh, jiwa itu loh. Ya. Makanya dikatakan di situ, awasi dirimu, awasi ajaranmu. Dimulai dari kita dulu. Ya, ada loh pendeta itu, satu kali ada orang pendeta mampir di rumah saya. Ya, berdua. Saya bilang, dari mana Pak pendeta? Dua. Habis doa peperangan keliling Jakarta, Bu. Jadi peperangan, iya kami keliling pokoknya gini-gini. Lalu kita cerita-cerita. Lalu si pendeta satu ini tercetus dari mulutnya, dia bilang, saya kemarin jengkel sama anak saya hajar memang anak saya itu, saya hantam dia memang. Sampai tersudut-sudut minta ampun. Saya kaget, saya bilang, loh Pak pendeta, masih mukulin anak sampai kayak begitu? Iya, dia minta ampun. Saya bilang, saya boleh nasihati Bapak enggak? Gimana Bu? Bapak doa-doa keliling tengking setan, setannya pindah ke rumah Bapak. Bapak kesetanan di rumah. Ya, semua ditengking, di jalan-jalan itu ditengking, tiap tikungan ditengking. Dia lupa, dia pulang, setan ikut di mobilnya. Masuk ke rumahnya. Ya, di jalan setan habis, pindah ke rumahnya semua. Makanya Pak Pendeta di rumah ya, pastikan samping kanan kirimu ndak ada pendeta kesetanan. Saudara, apa itu kerajaan sorga? Roma 14 ayat 17 bilang, sebab kerajaan Allah bukan makanan, bukan minuman, bukan pakaian, tapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ini menjadi tolak ukur dalam pelayanan kita. Engkau hidup dalam kebenaran, ada damai sejahtera, ada sukacita, itu sorga. Dan Tuhan mau kita ini mengalami sorga bukan nanti kita mati kelamaan. Sejak ada di bumi ini, dalam rumah tangga kita, Tuhan mau ada sorga dalam rumah tanggamu, ada sorga dalam pelayananmu, ada sorga di gerejamu. Amin. Yaitu ada kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Ini tolak ukur sorga. Jadi sekarang coba kita introspeksi diri. Kalau dalam rumah tangga kita tiap hari ribut, berantem, nah engkau sudah ada di neraka sekarang. Bahkan sebelum engkau mati kau sudah di neraka. Ya, ada dosa. Kan kalau dalam kerajaan Allah itu kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Berarti kerajaan setan atau neraka itu ada ya dosa, marah-marah, stres, galau. Kalau dalam pelayanan kita hidup ya stres, nggak ada damai, suami istri berantem, nggak omongan, nggak bicara. Aduh, mending istirahat dulu dari pelayanan, saudara. Hubungi Pak Victor atau Pak Hengki. Jangan hubungi saya. Hubungi mereka. Makanya saya kalau ada jemaat konseling saya gampang aja. Kemarin ada yang ngomong, Bu, saya sama ipar saya berantem, Bu. Ya, dia nggak mau sekarang ketemu saya. Dia nggak mau omongan sama saya, apa yang harus saya lakukan? Saya bilang, Bu, kalau jiwamu sehat, kau pergi beli duren, kau antar ke rumahnya. Gitu aja. Cuma gitu Bu Devi, nggak usah kasih ayat sekarang. Ya, udah terlalu banyak ayat di kepalamu. Kasih yang praktis-praktis aja. Kalau jiwamu sehat, Bu. Orang mau sejahat apa sama kau? Balas dengan kebaikan. Ini lagi musim duren, ibu pergi beli duren, mampir ke rumahnya antar tuh duren. Kalau dia nggak mau ketemu nggak apa-apa, yang penting ibu titip aja. Atau ibu mampir beli makanan apa titip, tapi jangan dikasih sianida. Mati orang. Saudara, apa arti pelayanan bagi kita? Kalau kita pelayanan nggak ada damai sejahtera, nggak ada sukacita, kita tidak hidup dalam kebenaran, berhenti kau pelayanan, bertobat dulu.
Ya, beresin dulu, awasi dirimu, awasi ajaranmu. Mari kita buka Ibrani pasal 12 ayat yang pertama. Firman Tuhan di sana berkata begini saudara, Ibrani 12 ayat 1. Dikatakan di sana ya, kita baca bersama, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Karena itu marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan iman yang diwajibkan bagi kita. Ini ayat berkata kita ini punya banyak saksi. Saudara, sebagai hamba Tuhan kita harus sadar di sekeliling kita ini banyak saksi. Saksinya siapa? Yang pertama adalah Tuhan. Karena Alkitab berkata mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi melihat orang baik dan orang jahat. Dan dia akan memberi upah kepada masing-masing orang. Akan memberikan berkat, damai sejahtera dan kemurahan bagi orang yang hidup takut akan dia. Tapi memberi penghukuman yang setimpal bagi orang yang tidak menghormati Tuhan. Mata Tuhan itu CCTV, dimanapun ada. Dan menembus batas-batas, menembus kamar-kamar hotel. Mata Tuhan itu CCTV yang tercanggih. Ya, makanya bapak-bapak pendeta, walaupun istrimu enggak tahu, tapi mata Tuhan melihat hidupmu. Jangan selingkuh, amin. Ya, demikian juga ibu-ibu, jangan kau selingkuh. Kalau sampai pendeta selingkuh itu saya sudah nggak tahu mau ngomong apa itu. Ya, karena Yesus berkata kalau dia pencuri lebih baik kau potong tanganmu. Lebih baik kau masuk surga tanpa tangan. Kalau matamu itu bikin kau berdosa, congkel matamu. Mending kau masuk surga tanpa mata. Lah kalau orang tukang selingkuh apa yang dipotong itu? Lebih baik dipotong, lebih baik kau masuk surga. Tanpa sekerat daging itu yang bikin kau berdosa. Ini serius ini bicara ini. Ya, udah pendeta masih kegatelan. Udah gembala gatel, lihat orang muda, lihat singers, lihat janda. Ya, jatuh cinta. Sudah ibu gembala gatel lihat pemain musik. Bertobat loh saudara. Ngeri hari-hari ini saya dengar cerita ibu gembala selingkuh sama pemusik. Ya bapak gembala selingkuh sama singers. Ini mimbar ini jadi tempat apa? Kita nggak menghormati Tuhan. Ini bukan panggung, ini mimbar, ini altar, ini bukan panggung. Jangan bermain-main dengan Tuhan dalam hal kekudusan. Karena itu tadi dikatakan awasi dirimu, awasi ajaranmu. Kenapa banyak pendeta sekarang tidak berani khotbah kekudusan? Kenapa? Bagaimana dia mau khotbah kekudusan? Dia aja bersinah. Ya. Satu kali istri pendeta konseling sama saya. Karena nomor HP saya ini dibagikan di YouTube. Yang masuk itu 22.000, 25.000 ini. Tapi nggak tahu selalu Tuhan itu tunjuk yang harus saya buka. Satu kali ada ibu pendeta konseling, Bu Debbie saya mau konseling Bu. Saya ibu gembala di satu gereja. Tapi suami saya selingkuh Bu sama singers di gereja kami. Waktu itu ibu sudah bicara sama bapak, sudah Bu. Makanya saya perhatikan suami saya ini tidak pernah berani khotbah tentang kekudusan. Saya selalu ngomong, Pak, khotbah loh tentang kekudusan loh. Persiapkan jemaat menjelang kedatangan Tuhan. Dia bilang enggak usah. Waktu ketahuan selingkuh saya ngomong, oh ternyata kamu selingkuh. Suaminya jawab apa? Iya, kenapa? Kamu mau jemaat tahu saya selingkuh? Kalau jemaat tahu, mau makan apa kau? Ada pendeta kayak gini ya, kalau saya Tuhan, saya sihir jadi kodok ini pendeta ini. Untung saya bukan Tuhan saudara. Ya untung loh saya bukan. Kalau saya Tuhan bener langsung jadi kodok kau. Dari kodok ke pelindes truk. Kurang ajar ya, tidak menghormati Tuhan loh. Omongnya kurang ajar. Kalau jemaat tahu, mau makan apa kau? Berarti persembahan perpuluhan buah sulung itu cuma untuk Pak Pendeta yang selingkuh.
Kurang ajar enggak begitu? Ya. Saudara, di mana rasa hormat kita kepada Tuhan? Sebagai hamba Tuhan, kita nih duluan harus hidup kudus. Makanya sekarang sudah jarang pendeta itu memberitakan tentang kekudusan. Ya, saya pernah baca satu kesaksian satu orang pendeta di Amerika. Dia dipanggil jadi gembala di satu gereja. Jemaat pengerjanya bilang, "Pak, kami terima Anda jadi gembala di sini, tapi satu syaratnya, jangan pernah khotbah tentang neraka, jangan pernah khotbah tentang kekudusan." Dia bilang, "Oke," karena waktu itu dia juga enggak bertobat. Dia khotbah tentang berkat, berkat yang enak-enak, berkat, berkat. Tiba-tiba satu kali dia berdoa, dia dapat penglihatan. Dia menghadap Tuhan dan tangannya itu berlumuran darah. Lalu dia tanya sama Tuhan, "Kenapa Tuhan?" Tuhan bilang, "Itu adalah darah dari jemaatmu, dari dirimu yang tidak pernah engkau sampaikan tentang kebenaran, tentang ada hari penghakiman, bahwa semua akan berdiri di hadapan tahta Kristus untuk dihakimi." Saudara, kita hamba Tuhan harus khotbah loh tentang kekudusan, mempersiapkan jemaat untuk mereka hidup layak. Ya, tapi sekarang lucu, pendeta banyak jatuh selingkuh. Udah gitu dia ngomong, "Soalnya kami ini sebagai pendeta terlalu dituntut sama jemaat, ekspektasi jemaat kepada kami itu berlebihan. Padahal kami ini cuma manusia biasa." Pret nggak? Pret. Kok ekspektasi jemaat? Kok tuntutan jemaat? Kenapa kita harus hidup kudus? Bukan karena tuntutan jemaat, karena kita mengasihi Tuhan, karena kita menghormati Tuhan dan kekudusannya. Bukan soal dituntut jemaat. Saya tuh dengar, saudara, banyak pendeta-pendeta sesat. Ya, kenapa saya jatuh bersinah? Karena jemaat itu terlalu menuntut kami ini harus seperti dewa. Ekspektasinya terlalu tinggi. Kami sebagai pendeta enggak boleh ke night club. Jemaat itu menuntut kami. Lah, kamu kok melayani karena tuntutan jemaat? Emang kamu anggota dewan sama pendeta kok udah beda-beda tipis ya? Kok tuntutan jemaat? Ekspektasi jemaat. Saya sampai hari ini tidak berselingkuh. Kenapa? Aku menghormati Tuhan yang aku layani. Saya mengasihi Tuhan karena bagi Tuhan perselingkuhan, kedagingan, percabulan baunya jijik, kata Pak Hengki tadi. Bau busuk, bau ketek yang gak mandi 1 tahun. Kita aja bener ya, duduk sama orang yang bau ketek tersisa gak saudara? Tersiksa. Dan yang herannya banyak orang bau ketek itu dia bilang, "Enggak, saya enggak bau kok, harum kok." Harum. Dulu teman saya gitu, bau keteknya minta ampun, kalau dia datang satu ruangan tuh bau. Saya pernah ngomong, "Kamu pakai deodoran lah, pakai Rexona supaya enggak bau badanmu." Dia bilang, "Enggak, harum." Ya begitu, orang berdosa itu kadang-kadang tidak menyadari. Padahal itu sudah berbau busuk di hadapan Tuhan. Kenapa kita harus menjaga hidup? Kita menghormati Tuhan, mempersiapkan hidup. Kalau hari ini kita dipanggil Tuhan, saudara, apakah engkau layak berdiri di hadapan tahta kekudusannya? Sedikit aja kita kepahitan sama orang, sedikit aja kita jengkel sama orang, itu Roh Kudus ada alarm di hati loh. Hatimu ndak beres loh. Harusnya pendeta kan seperti itu. Kita berbuat apa dikit yang salah, kita melakukan sesuatu yang rasanya itu bukan dosa padahal. Tapi kalau itu suara Tuhan kita langgar, kita gak ada damai sejahtera. Itu yang Rasul Paulus bilang, kita ini tawanan roh. Amin. Hamba Tuhan tuh tawanan roh. Ya enggak sembarangan kita hidup ya melakukan dosa. Ada banyak orang saudara hari-hari ini topeng semua dipakai dalam pelayanan. Selingkuh. Ya. Aduh saudara, dikatakan di sini ayo tanggalkan. Kita ini punya banyak saksi. Karena itu mari kita tanggalkan semua beban dan dosa. Karena itu merintangi kita. Makanya kita mungkin bertanya, Tuhan kenapa pelayananku gak bisa maju? Kenapa gini-gini terus hidupku? Kenapa stuck? Rasanya gak ada terobosan apa-apa. Coba cek. Tuhan bilang bukan telingaku kurang tajam untuk mendengarkan suaramu. Bukan tanganku kurang panjang untuk menolongmu. Tapi dosamu itu yang menghalangi yang baik daripadamu. Ayo kita cek saudara, kita bertobat hari-hari ini. Ya, tadi kesaksian suami saya saudara, saya ini sudah pendeta loh.
tapi kami hidup seperti di neraka. Ya, seperti di neraka. Tapi waktu kita mau datang sama Tuhan, kita mau dikoreksi. Ya, saya bersyukur saudara. Saudara datang hari ini itu sebuah tanda kerendahan hati saudara. Kami ini bukan pendeta-pendeta hebat ya, masih banyak pendeta yang lebih besar dari kita. Tapi saudara mau datang, ya itu artinya saudara juga mau belajar. Saya sendiri, saya sama suami itu paling senang kalau seminar gini. Kenapa? Kita bilang kita juga di-charge di sini. Mendengarkan khotbah-khotbah dari teman-teman, kita juga di-charge. Ya, kalau mau dipikir saudara, ya benar yang Pak Benny ngomong kemarin, kita datang ke sini tuh enggak dapat apa-apa, datang sendiri, bayar hotel sendiri, enggak terima PK, malah ngasih sesuatu untuk saudara. Ya, tadi kayaknya door prize-nya tambah lagi itu. Bersyukur, puji Tuhan, haleluya 12 kali. Ya, itu karena Tuhan. Jadi saudara, ya tapi bagi saya ini, saya bersemangat dengan pelayanan ini. Kenapa? Karena di sini kita korban, berbau harum di hadapan Tuhan. Ya, saya lebih bisa pilih jadwal yang banyak undangan saudara. Daripada seminar 3 hari begini udah gak dapat apa-apa, korban, bayar tiket, bayar hotel. Ya masih kasih door prize buat saudara. Tapi kenapa kami lakukan ini saudara? Kami mau menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Saya tahu saya sendiri perlu diisi dalam pelayanan. Ada yang mengingatkan. Khotbah Pak Victor, Pak Hengki, ya Pak Benny itu saling mengingatkan kami. Ya tadi waktu Pak Hengki tantang saudara maju, saya juga di situ menangis. Saya bilang Tuhan, biar Engkau dapati aku ini berkenan Tuhan. Tolong jaga hidup kami. Ya supaya pelayanan kami ngeri saudara. Kita sudah melakukan banyak hal, Tuhan bilang aku enggak kenal. Ngeri. Ya ngeri saudara. Makanya kita sungguh-sungguh yuk. Tanggalkan beban dan dosa yang akan merintangi kita untuk berlari mencapai kemenangan dalam setiap perlombaan kita. Kita saling topang, suami istri nanti pulang dari tempat ini, engkau komitmen, saling doa, pegang tangan. Kita mau sama-sama melayani ya, saya yakin kalau itu engkau suami istri dimulai dari engkau berdua, bersehati sepakat, maka terobosan pasti akan terjadi dalam pelayananmu. Sebab Tuhan berkenan atas setiap korban hati yang kau berikan bagi dia. Ayo saling mengingatkan dulu kita suami istri, ya. Sama-sama saling membangun, sama-sama saling menguatkan, saling menegur, saling menasehati. Ya, siapa yang bisa menegur kita ya yang lebih baik ya pasti pasangan kita. Saya aja setiap pakai baju mau pelayanan tanya sama suami lu, saya cocok nggak? Dia bilang cocok. Kalau dia bilang nggak cocok saya ganti. Saya nggak mau memaksakan, saya ganti saudara. Ya, kemarin pagi saya sudah pakai baju. Saya bilang saya cocok nggak? Dia bilang kok agak wagu ya. Wagu ya, saya bilang wagu apanya? Wagu, ya udah saya ganti. Ini, nah itu cocok, udah saya datang. Ya, kita belajar saudara. Karena orang yang paling tepat yang memberikan kita nasihat, yang paling kenal kita itu siapa? Pasangan kita. Yang paling tahu bapak-bapak gembala di sini tentu siapa? Ibu gembala, bukan istri tetangga. Amin. Ya, jangan sampai ada janda di gereja yang lebih kenal bapak gembala daripada istrinya. Ya, itu berarti hubungannya bahaya ini. Makanya dilarang keras konseling itu. Ya bapak-bapak, kalau kau tahu engkau ndak kuat, konseling ibu-ibu aja istrimu. Jangan diem-diem. Dulu teman saya pendeta ada gitu, konseling ibu-ibu. Saya bilang, Pak, kalau bapak enggak kuat kasih saya aja, dia perempuan Pak. Oh enggak apa-apa Bu, saya kuat kok. Ya iya memang rohmu kuat tapi dagingmu lemah. Roh memang penurut tapi daging lemah. Ya padahal daging ini enggak dapat bagian dalam kerajaan Allah, tapi bisa menyeret kita untuk enggak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Saya udah nasihati, enggak apa-apa Bu, kuat. Ibu ini datang hari pertama nangis, Pak aku berantem sama suamiku. Tadinya masih duduk depan-depanan, Pak Pendeta bilang, yang sabar Bu. Tuhan bersama ibu.
Ini kok uhi ini jangan-jangan pengalaman pribadi nih Pak Pendeta ini. Didoakan pulang, besok datang makin heboh. Ya, sambil menangis bercucuran mata, aku dipukuli suamiku Pak Pendeta. Lah orang kalau konseling kan harus empati. Turut merasakan. Ya, yang tadinya hanya depan-depanan, sekarang Pak Pendeta mulai gini, sabar Bu. Sabar. Ya, nah ini arusnya beda. Ya, tadinya awalnya mau konseling jadi konsleting. Bergetar ini. Besok datang lagi, nangis lagi, saya udah nggak tahan Pak Pendeta. Ya, kalau dia sesama saya, ya saya peluk perempuan tuh. Ini enggak, sandar di bahunya, sabar tuh. Konselingnya di ruang tertutup. Ya, harus berempati. Ya, akhirnya saudara tahu kisahnya, Pak Pendeta cerai sama istrinya, ibu itu cerai sama suaminya. Dan setan bertepuk tangan. Tapi jangan kau salahkan setan. Setan itu cuma menonton saja. Ya, apa-apa kau bilang gara-gara setan, gara-gara setan. Ya, sampai setan bilang sama Tuhan, saya udah nggak mau jadi setan Tuhan. Kenapa? Manusia lebih setan dari setan. Yang selingkuh dia, yang enak dia, saya yang disalahin. Kasihan setan loh, kasihan loh. Yang enak Pak Pendeta, yang salah setan lagi. Ya, hati-hati, setan itu cuma lihat dari jauh. Kita harus waspada. Ya, buah apa yang didapat dari begini? Akhirnya selingkuh, bubar gereja saudara. Kenapa? Cerai yang ini yaitu setan akhirnya jatuh dalam pencobaan. Ya, roh memang penurut tapi daging lemah. Itu sudah ada ayatnya, jangan kau cobai. Kalau ada ibu-ibu yang Pak Pendeta, saya mau konseling gini, oh iya Bu bisa datang ke gereja besok, nanti ada ibu gembala. Makanya ibu gembala juga harus berperan. Jangan Bapak gembala terus. Ibu gembala itu harus dekati ibu-ibu. Ya, ibu gembala harus berperan di gereja, jangan hanya Bapak gembala. Ya, Bapak gembala itu berperan, tapi dalam hal konseling, ya wanita-wanita, ada gembala saudara yang suka memperhatikan tim PPW-nya, terutamanya yang cewek-cewek cantik. Ya, suami saya pernah jadi koordinator musik, Bapak gembala pernah ngomong, Daniel nanti yang ini dijadwal agak banyak ya. Memang cantik itu perempuan. Sama suami saya ditanya, kenapa ini agak banyak Pak? Kasihan dia. Dia itu sudah gak punya orang tua, kosnya juga mahal. Saya bilang sama suami saya, kenapa Pak Gembala tahu kos-kosannya? Bapak Gembala sangat pemerhati. Sampai kos-kosannya singers yang cantik dia tahu. Ya, nah itu terus ngomong sama suami saya. Ya, besok kita ada pelayanan keluar kota, tolong Pak Daniel siapin singers-singers yang akan dibawa ya. Kita nginap 1 malam di hotel. Tapi singersnya dia kasih nama-nama yang ini. Kan saya, istrinya suami saya lihat mana yang dia minta, ini loh nama-nama. Tak lihat, langsing-langsing semua yang cantik-cantik dia pilih. Saya bilang sama suami saya, ganti yang gendut-gendut yang hitam-hitam taruh di situ. Bawa ke sana. Ya, ini setan yang dia mau ajak ini. Mau jadi apa pelayanan begitu? Ya, banyak utusan-utusan iblis dikirim ke gereja, banyak. Makanya Pak Pendeta harus hati-hati. Sekarang terjadi pendeta selingkuh sama singers, utusan setan itu. Kau kalau mau terima orang tim PPW itu dipanggil dulu, lihat kisah hidupnya seperti apa. Sekarang banyak di Jakarta, singersnya ini tidak ada kerjaan. Tapi naik mobil mewah saudara. Ya, naik mobil mewah, tidak ada kerjaan, hanya singers. Kalau saya dulu masih pegang tim PPW, saya panggil dia, maaf ya, maaf, kamu kan tidak ada kerjaan ya. Kok kamu bisa punya mobil mewah itu dari mana? Ternyata diam-diam singersnya udah jadi simpenan. Bayangkan orang kayak begini berdiri di atas mimbar dan gereja diam saja. Mengerikan saudara. Malah Bapak Gembala yang bilang, yang itu banyakin jadwalnya. Jangan-jangan Bapak Gembala yang beliin dia mobil. Tapi namanya selingkuh ini bukan cuma di kota, di desa pun banyak.
Ya memang yang namanya dosa perselingkuhan ini luar biasa. Makanya hati-hati bapak-bapak. Ayo kita kembalikan gereja itu kepada ya sesungguhnya orang yang berdiri di mimbar itu harus hidup kudus. Bukannya kita ini mau menghakimi atau apa ya. Satu orang anak Tuhan datang kepada saya. Dia ketahuan homo. Lalu diskors enggak boleh pelayanan. Dia bilang sama saya gini, Bu, orang di gereja itu semua sok suci. Saya bilang kenapa? Saya ini loh diskors. Padahal di Alkitab Yesus duduk sama pelacur dan orang berdosa. Tapi gereja orang berdosa sekarang dibuang. Saya bilang kau jangan putar balikan firman. Yesus duduk sama pelacur, ya itu pelacur mau bertobat. Kalau kau sudah bertobat jadi anak Tuhan, kau melacurkan diri. Itu beda. Ya. Banyak di Jakarta begitu, mereka pergi ke nightclub, ketahuan diskors, dia bilang, lah cuma ke nightclub, Yesus aja duduk sama orang-orang berdosa, duduk sama pelacur. Saya bilang tapi Yesus tidak pergi ke tempat pelacuran. Itu pelacur yang datang, mau bertobat, mau mendengarkan pengajarannya dia. Bukan di Alkitab maka pergilah Yesus ke tempat pelacuran. Lagian zaman dulu Yesus duduk sama pelacur, yang bertobat pelacurnya. Kalau sekarang pendeta duduk sama pelacur, yang terseret siapa? Jawab sendiri, jawab. Pendeta sok-sok menangkan pelacur. Ya, yang ada, ya akhirnya Pak Pendeta yang terseret. Saudara, ini akhir zaman loh. Tanggalkan beban dan dosa yang akan merintangi kita untuk masuk dalam rencana Tuhan. Kita lanjut ayat yang berikutnya, saudara, dikatakan di sana. Kita selesai jam berapa Pak? 12 ya? Ya kita lanjut ayat yang kedua, berkata di sana, marilah apa? Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan tekun mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Mari hari-hari ini kita melakukan perlombaan iman dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang mengabaikan kehinaan, yang mengabaikan semua ya yang harus dia tanggung, semua penderitaan itu demi satu tujuan, menggenapi rencana Bapa. Biar saudara, kalau hari ini engkau difitnah, engkau dihina, biarin, pastikan Tuhan itu mengenal siapa kita. Enggak terlalu penting penghakiman orang bagi kita. Yang penting hidup kita itu benar di hadapan Tuhan. Yang penting kita melakukan perlombaan itu dengan mata yang terus tertuju kepada Tuhan. Sebab Tuhan tahu membela orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan kekudusannya. Saudara mau difitnah, mau dihakimi, biarin aja. Saya dengan suami ini bolak-balik. Kami di Jakarta pernah pelayanan di satu gereja besar. Ya, lalu karena beberapa hal yang kami tidak setuju dengan gereja itu, kami resign, kami pamit keluar baik-baik. Besok minggunya foto kami ditayangkan di layar monitor seperti ini. Di seluruh cabang di kota Jakarta. Tulisannya, orang dua ini tidak lagi pelayanan di gereja ini. Apapun yang terjadi dan apapun mereka lakukan, gereja tidak bertanggung jawab. Kami tidak melakukan apa-apa loh. Saya nggak nyolong uang gereja loh. Saya tidak selingkuh. Kami resign baik-baik karena tidak setuju dengan banyak hal yang sudah tidak alkitabiah di situ. Foto kami ditayangkan di seluruh cabang. Saya ditelepon satu orang pengacara. Bu, ini foto ibu ditayangkan di sini. Ibu bikin salah apa bu? Saya tidak bikin salah apa-apa Pak. Saya jelasin kenapa. Ibu ngomong iya. Saya tuntut ini pendeta bu. Ibu tidak usah bayar saya. Ini bisa masuk penjara bu. Saya bilang tidak usah Pak. Kenapa ibu bodoh? Ibu ngomong iya aja, saya yang urus semua berkasnya bu. Enggak usah Pak. Kenapa ibu berpikir begitu? Enggak usah, saya bilang. Kalau Tuhan izinkan itu terjadi, saya bisa apa? Saya percaya semua yang terjadi di hidup saya itu seizin Tuhan. Saya cuma bisa nangis sama suami saya. Kami berlutut di kaki Tuhan, nangis Tuhan. Apapun yang terjadi, dalam waktu singkat semua pelayanan cancel. Maaf Bu Debbie ya,
Gereja yang undang saya diteleponin sama pendeta itu, difitnah semua kami berdua. Suami saya dituduh curi keyboard di gereja. Kami melewati itu saudara. Kami tidak cari pembelaan manusia. Kami duduk di kaki Tuhan. Kami minta pembelaan dan penyertaan Tuhan. Karena Alkitab berkata, Tuhan tahu siapa milik kepunyaannya. Dan setiap orang yang berseru kepada nama Tuhan, engkau harus meninggalkan kejahatanmu. Dan Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Kami hanya berlutut di kaki Tuhan, kami menangis. Kami berdoa melepaskan pengampunan untuk pendeta itu. Saya kalau ditanya, saya kepahitan terbesar sama siapa? Sama pendeta, sama gembala. Saudara, saya bilang Tuhan kalau lihat model pendeta begini ini saya rasanya mau pindah lagi ke agama saya dulu. Tapi untung saya lihat Yesus. Saya lihat Yesus. Kami berdua hanya menangis. Sampai akhirnya kami gak bisa bayar cicilan rumah. Gak ada pelayanan. Kami hidup dari pelayanan. Gak bisa bayar cicilan rumah. Dikejar debt collector saudara. Di situ kita cuma nangis, gak ngerti apa yang sedang terjadi. Tapi kami hanya minta Tuhan. Kami cuma minta penyertaan-Mu Tuhan. Dan semua orang kalau mau dipakai Tuhan ya harus menderita. Harus. Ya makanya kemarin saya bilang kalau saudara belum menderita, saya doakan supaya menderita. Tapi jalani semua proses dan pelayanan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang dengan tekun memikul salib, mengabaikan semua penghinaan itu. Supaya kita belajar. Tadi Pak Hengki bilang, ketika engkau ditekan, keluar bau harum dari minyak mur itu. Hidup kita gak akan pernah berbau harum kalau kita gak diproses oleh Tuhan. Kenapa kita menderita? Supaya kita mengeluarkan bau harum di hadapan Tuhan. Minta anugerah Tuhan saudara. Saya percaya janji Tuhan bagi kita hamba-hambanya. Waktu kita sungguh-sungguh berserah dan berseru kepada Dia. Ada mahkota yang menanti saudara. Tuhan itu memberi anugerah kepada kita hamba-hamba ini. Kita orang yang dikasihi Tuhan. Kita adalah biji mata Tuhan. Asalkan hidup kita sungguh-sungguh benar di hadapan Tuhan.